Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurtami Azizah dengan NIM 218100048 dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 hukum komunikasi efektif dengan konsep REACH. Yang pertama ada respect, empathy, audible, clarity, and humble. Penasaran kayak gimana? Let's go! Oke, kita bahas yang pertama ada respect. Kalau bicara tentang respect, itu artinya menghargai. Di dalam komunikasi efektif, seorang komunikator atau penyampai pesan itu harus menghargai komunikannya atau lawan bicaranya. Dan bagaimana cara kita menghargainya? Pertama, ketika ada seseorang berbicara dengan kita harus mendengarnya, melihatnya. Jadi saat teman-teman bertemu orang baru pun, misal ada orang yang nanyain alamat saat kita sedang memainkan handphone. Nah, yang harus kita lakukan yaitu untuk tidak memainkan handphone terlebih dahulu, tetapi perhatikan orang itu. Dan prinsip dari respect ini menjadi kunci awal utama saat kita memulai komunikasi. Yang kedua, ada empati, adalah sikap kita dalam menyampaikan pesan disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari komunikan atau lawan bicara kita. Misalnya ketika ada seseorang yang berduka atau senang sekali. Nah, cara kita menyampaikan pesan itu harus disesuaikan dengan kondisi dia. Nah, itulah bentuk cara empati. Yang ketiga ada audible. Kalau bicara tentang audible itu artinya terdengar. Ini diartikan bagaimana sebuah pesan itu dapat terdengar dengan baik dan juga tersampaikan dengan baik. Misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh komunikan atau lawan bicara kita. Prinsip dasar yang keempat ini sangat berkaitan dengan audible, yaitu clarity, yaitu bagaimana sebuah pesan dapat diterima dengan jelas tanpa misinterpretasi dari penerima pesan. Untuk contohnya, misalnya saat kita sedang melakukan presentasi di kelas. Nah, alangkah baiknya jika kita melakukan perorganisasian pesan terlebih dahulu. Misalnya, di opening mau ngomong apa aja, lalu pada saat isi pesan, poin-poin apa saja yang harus disampaikan, dan pada saat penutup kita mau bicara tentang apa dan kesimpulannya apa. Nah, dengan melakukan perorganisasian pesan ini, diharapkan pesan dapat diterima dengan baik sehingga mendapatkan feedback yang baik. Bukankah begitu? Kemudian yang terakhir ada humble. Seorang komunikator yang baik itu harus memiliki sifat humble atau rendah hati. Selain respect atau menghargai orang, tetapi kita juga harus humble atau rendah hati. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita tidak memposisikan diri kita sebagai orang yang dominan berbicara dan mau menjadi pendengar yang baik. Dan itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menerapkan sikap humble dalam komunikasi yang efektif.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.